Bab 711 Sekutu diberitahu dan prajurit siap berperang. 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam. Penulis Plus matikan mengatur ulang. Beberapa jam setelah kejadian di sekitar kota kering, semua tentara sekutu lokal di kota ini telah mengetahui apa yang terjadi. Pada awalnya, orang-orang ini sudah mengetahui tentang negosiasi yang terjadi antara keluarga Brown dan pemerintah Dataran Hitam. Namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki rincian tentang hal tersebut, jadi mereka baru mengetahui hasilnya setelah bawahan Minos datang untuk melaporkan kepada mereka tentang kejadian tersebut. Dan dengan informasi tersebut, tidak lama kemudian orang-orang ini mulai memberitahu keluarga mereka. Di salah satu ruangan tingkat tertinggi di menara budidaya setempat, 3 raja spiritual dari keluarga Miller yang berada di kota kering atas persetujuan Minos dengan organisasi ini sudah membicarakan masalah terbaru. Setelah mengirimkan laporan berisi informasi terkini ke markas keluarga mereka, ketiganya hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Minos sudah memastikan untuk mengambil tindakan tanpa mundur, dan sekarang susunya telah tumpah. Akibatnya, mulai sekarang, mereka harus hidup di bawah tekanan perang yang akan segera menimpa kota ini. Namun berbeda dengan keluarga mereka, ketiga individu ini berada di Dataran Hitam dan akan memainkan peran yang sangat aktif dalam pertempuran yang akan datang. Karena itu, mereka harus mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, ketika mereka bertiga sedang duduk di atas bantal di tengah ruang budidaya, raja spiritual terkuat dari ketiganya kemudian mulai berbicara tentang kemajuan mereka. Kalian berdua, bagaimana kemajuan kalian? Apakah salah satu dari kalian dapat meningkatkan level sebelum keluarga kerajaan mengirim pasukan ke sini? Mendengar itu, kedua individu, level 53 dan 54, menggelengkan kepala sebagai penyangkalan. Yang lebih lemah lalu berkata, "Tidak, saya masih membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan promosi level dengan kecepatan saya saat ini. Sedangkan aku akan membutuhkan lebih banyak waktu lagi," kata yang lain sambil memasang ekspresi penyesalan di wajahnya. "Aku juga memerlukan beberapa bulan untuk bisa mencapai level 56. Orang yang menanyakan pertanyaan sebelumnya berpikir dalam hati, menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang sama dengan teman-temannya. Mereka semua sudah melewati usia ideal untuk bercocok tanam dengan paling efisien. Oleh karena itu, meskipun menggunakan teknik budidaya yang lebih efisien dan menggunakan lebih banyak sumber daya dalam pelatihan, mereka tidak dapat lagi sering meningkatkan levelnya. Tidak hanya itu, karena masing-masing dari mereka telah mencapai levelnya beberapa waktu yang lalu, mereka tidak jauh lagi dari terobosan mereka. Jika tidak, periode yang diperlukan untuk kemajuan yang mereka sebutkan bisa lebih lama lagi. Mereka sudah menjadi rubah tua, individu dengan usia yang hanya bisa dibandingkan dengan Celeste, Regina, dan Angela, prajurit paling tua di pasukan Minos. Namun dibandingkan dengan para wanita ini, tidak satupun dari mereka memiliki akses ke kerajaan tata ruang, sebuah tempat perlindungan budidaya, dan mereka juga tidak bertarung sesering para wanita tersebut. Akibatnya, kecepatan kultivasi mereka secara alami lebih rendah. Individu level 53 kemudian berbicara lagi. "Ngomong-ngomong, aku sudah berhasil mempelajari 2 teknik pertarungan tingkat perak, 1 pertahanan, dan yang lainnya fokus pada serangan. Jadi, kurasa situasiku tidak akan terlalu buruk selama periode ini." Sama saja untukku. Tapi aku telah mempelajari teknik gerakan dan pertahanan. Maka aku khawatir aku harus lebih mengandalkan kalian berdua untuk menyerang musuh. "Masa depan kita," Miller tua level 54 berkomentar sambil melihat ke arah keduanya, serius. Yang terkuat dari ketiganya kemudian berpikir sejenak dan berkomentar, "Yah, itu lumayan. Tapi menurutku tidak ada di antara kita yang bisa mempelajari teknik keempat sebelum pertarungan di sekitar tempat ini dimulai. Bagaimanapun, pertempuran di masa depan akan cukup sulit bagi kita yang berada di kota kering. Jadi, jangan gegabah dan musnahkan semua musuh. Ya, kita tidak bisa membiarkan musuh mengetahui hubungan kita dengan Dataran Hitam." Setelah mendengar ini, keduanya hanya bisa mengangguk setuju dengan raja spiritual level 55 ini. Mereka semua tahu bahwa keluarga Miller tidak akan bertindak terbuka pada awal konflik antara Minos dan keluarga Brown. Lagi pula, akan sangat menyenangkan jika memiliki sekutu internal di pihak musuh. Oleh karena itu,
keluarga Abi akan bertindak sebagai musuh Dataran Hitam selama periode ini sambil meneruskan informasi internal dari pasukan keluarga Brown ke tentara Dataran Hitam. Itu akan membantu organisasi Minos untuk bertindak secara tiba-tiba pada saat-saat tertentu. Pada saat yang sama, keluarga Miller dapat melakukan pertempuran pura-pura melawan pasukan Dataran Hitam dan meninggalkan beberapa korban mereka di tempat ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Akibatnya, tidak seperti anggota keluarga mereka di luar tempat ini, ketiga pria ini harus segera melawan pasukan keluarga Brown. Dan untuk menjaga kerahasiaan aliansi Dataran Hitam dengan House Miller, mereka harus melenyapkan semua musuh yang melihat mereka. Karena itu, pekerjaan mereka akan menjadi agak rumit. Dengan mengingat hal ini, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang itu untuk kembali berlatih. Sementara itu, Vivian dan Grace sedang menyelesaikan makan di apartemen mereka di kota ini. Vivian berpenampilan seperti biasa, dengan pakaian luhur yang menonjolkan kecantikannya. Di saat yang sama, pacarnya mengenakan seragam standar di kota kering, yang berdesain pohon emas. Benar sekali, setelah pertama kali berada di kota ini, Grace memutuskan untuk bergabung dengan tentara lokal. Karena itu, dia sudah mempelajari teknik tingkat perak dan berkultivasi di kerajaan tata ruang kapanpun dia punya kesempatan. Namun tentu saja Vivian tidak mengetahui hal ini karena Grace telah menandatangani kontrak yang mewajibkan kerahasiaan informasi tersebut dari tentara. Tapi bagaimanapun juga, keduanya sudah terbiasa dengan kenyataan baru mereka di kota ini. Jadi, topik tentang Grace di ketentaraan bukanlah sesuatu yang sering mereka bicarakan. Dan karena itu, saat ini, mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang jauh lebih relevan. Roy yang menyedihkan itu berhasil melarikan diri. Ucap Vivian dengan marah sambil memegang surat kecil di tangan kanannya, sesuatu yang baru saja diterimanya. Roy adalah raja spiritual yang mencoba menangkap Vivian setelah dia menyerbu dan melarikan diri dari markas keluarga Chambers, tempat Minos menyelamatkan Peter. Saat itu, Roy lah yang menjadi penyebab tewasnya pengawal Vivian. Karena itu, perang keluarganya dimulai, dan saudara perempuan David tidak dapat melupakan orang yang telah dia janjikan untuk dibunuh. Sayang sekali, Grace berkomentar dengan nada dalam sambil menatap mata temannya. Tetapi apakah ada kabar kemana dia melarikan diri? Kita bisa mengejarnya di masa depan. Pesan yang kuterima hanya membicarakan hasil invasi Persepone. Dan Roy yang tercela tidak termasuk di antara korban tewas di tempat itu. Tetapi penyelidikan masih berlangsung, dan untuk saat ini, tidak ada hal baru tentang dia. Vivian berkata sambil meremas pesan itu menjadi bola kertas kecil dan membuangnya. Begitu, tapi mari kita tunggu. Orang ini tidak punya banyak tempat untuk lari, jadi cepat atau lambat, kita akan menemukan jejaknya. Yang terpenting sekarang adalah kamu fokus untuk mencapai level 50. Dengan kejadian baru-baru ini, tidak butuh waktu lama sebelum kamu terpaksa bertarung demi kota kering. Grace mengatakan ini dengan serius, mengingat informasi yang mereka terima sebelumnya, sesuatu yang Vivian tulis dalam surat dan mengirimkan seekor burung gagak ke Primrose, markas besar keluarganya. Mendengar nasihat kekasihnya, Vivian mengangguk setuju, hampir melupakan kekecewaannya saat mengetahui Roy telah melarikan diri. Saya tahu, saya akan berusaha mencapai hal ini dalam beberapa minggu ke depan. Bagus, tapi, Grace, kapan pasukan keluarga Brown akan tiba di sini? Mereka perlu waktu untuk mengumpulkan pasukan, bukan? Aku sudah mendengar dari para ahli administrasi di ketentaraan bahwa mereka memperkirakan akan ada serangan segera dari keluarga kerajaan. Jadi, mungkin, bahkan sebelum banyak pasukan dari organisasi itu meninggalkan ibu kota, kelompok yang lebih kecil akan melakukannya, tantang Dataran Hitam. Tapi ya, bahkan kelompok itu perlu waktu beberapa hari untuk diberangkatkan dan kemudian melakukan perjalanan ke sini dalam sekejap mata. 3 hari telah berlalu sejak insiden antara tentara Black Plain Army dan utusan keluarga Brown. Oleh karena itu, saat ini, sebagian besar burung gagak yang berangkat dari kota kering telah mencapai target masing-masing di markas besar organisasi yang bersekutu dengan pasukan muda Stuart. Yang pertama menerima kontak tersebut adalah Millers, organisasi yang secara geografis paling dekat dengan Dataran Hitam. Kemudian, secara berurutan, keluarga Cohen dari Kerajaan Ombak dan 2 keluarga sekutu Minos di Kerajaan Cromwell telah menerimanya. Akhirnya, Ellen menerima surat di Pulau Batu yang dikirim oleh Minos, yang menyampaikan tentang segera dimulainya Perang Kemerdekaan dan rencananya untuk keluarga Allen.
Dan karena semua sekutu telah menerima peringatan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, masing-masing dari mereka sudah mengambil tindakan masing-masing untuk periode sulit yang akan segera dimulai ini. Keluarga Miller akan mengurangi tindakan mereka di luar kerajaan Brown. Mereka sudah mempersiapkan tindakan mereka saat mereka berhenti menjadi agen yang menyamar. Itu mungkin membutuhkan waktu, tapi cepat atau lambat, segalanya akan mencapai titik di mana mereka terpaksa bertarung secara terbuka bersama tentara dataran hitam. Namun hal itu tidak mungkin terjadi, atau mereka mungkin akan sangat menderita akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh keluarga kerajaan setempat. Jadi, persiapan aksi ini sudah dimulai. Para anggotanya sudah melakukan persiapan perang, sesuatu yang perlu, meskipun pada saat ini mereka tidak akan berperang dengan serius. Sedangkan untuk keluarga Stokes dan Cohen, kedua organisasi tersebut memiliki lebih banyak perjanjian komersial daripada militer dengan Minos. Oleh karena itu, meskipun mereka khawatir akan perang dan sudah bersiap untuk berperang jika perlu, hal utama bagi mereka adalah mencari cara untuk mempertahankan jalur perdagangan mereka dengan dataran hitam. Jadi, kedua organisasi tersebut, yang sering menggunakan lahan tersebut untuk mengirim orang dan sumber daya ke wilayah Minos, kini bersiap untuk mengubah moda transportasi mereka. Mulai sekarang, mereka akan menggunakan kapal kargo mereka untuk mengakses dataran hitam, karena wilayah ini akan menjadi berbahaya bagi mereka untuk mengirim barang melalui darat. Namun, meski lambat, jalur laut akan jauh lebih aman pada periode ini. Oleh karena itu, keluarga-keluarga tersebut akan menggunakan pangkalan angkatan laut pasukan Minos untuk berkomunikasi dengan organisasi sekutu mereka dan mengirimkan sumber daya selama periode ini. Sedangkan untuk keluarga Hayes, organisasi ini adalah organisasi yang paling banyak berpartisipasi dalam aksi dataran hitam di masa depan. Namun, alih-alih langsung pergi ke kota kering, anggotanya justru pergi ke kota perairan, sebuah tempat di atas kedaulatan keluarga Stokes. Dan keluarga Nash tidak akan terlibat dalam semua ini untuk saat ini karena mereka mempunyai masalah yang lebih signifikan dalam pikiran mereka dan tidak memiliki kewajiban untuk membantu dataran hitam dalam perang. Mereka bahkan akan melakukannya dalam situasi lain. Namun, organisasi semacam itu telah banyak menderita dalam beberapa waktu terakhir dan kini berada dalam risiko. Tapi tetap saja, mereka sudah diperingatkan tentang apa yang akan terjadi mulai sekarang karena hal seperti itu bisa mempengaruhi bisnis mereka dengan dataran hitam. Terakhir, ular berbulu, yang telah mencapai jumlah 400 individu di kota kering, seperti yang disepakati sebelumnya, juga telah diberitahu tentang situasi saat ini. Mereka akan lebih banyak menangani masalah yang berkaitan dengan kerajaan ombak dan transportasi sumber daya dari kota kering ke pangkalan angkatan laut pasukan Minos. Namun mereka perlu tahu bahwa Stuart muda akan memperjuangkan kemerdekaannya, kalau-kalau mereka harus lebih terlibat dalam situasi ini. Tidak disepakati bahwa mereka akan berkomitmen penuh terhadap hal ini. Namun, setelah mendedikasikan hubungan dengan pasukan Minos, akan sangat disayangkan jika investasi mereka hilang karena kurangnya usaha dari pihak mereka. Jadi, ular-ular yang dipimpin oleh Virtus juga telah siap di lembah banjir. Pada saat yang sama sekutu Minos telah diperingatkan tentang konflik yang akan terjadi, begitu pula bawahannya. Pertama, para prajurit di kota kering dan keluarga Yil telah menerima informasi dan perintah untuk mempersiapkan perang. Tapi setelah hari-hari itu berlalu, semua tentara di pangkalan luar dan sekitar dataran hitam telah diberitahu tentang hal ini. Beberapa kelompok berada di garis depan, yang pertama akan melawan musuh yang dikirim ke sini. Namun di sisi lain, banyak tentara yang tersebar di seluruh wilayah sehingga kota kering bisa menerima informasi mengenai kedatangan musuh secepatnya. Dan dengan tugas-tugas penting seperti itu, mau tidak mau mereka khawatir untuk membuat perubahan kecil dalam rutinitas mereka untuk periode baru yang telah dimulai ini. Biasanya, tidak banyak orang yang melakukan perjalanan melalui dataran hitam, jadi mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Namun karena keluarga Brown menjadi musuh pasukan Minos, puluhan ribu orang akan segera memasuki wilayah ini. Oleh karena itu, mereka harus bekerja lebih keras dan hati-hati mulai sekarang. Di sisi lain, beberapa pangkalan eksternal tentara bersiap melakukan tindakan mendadak terhadap musuh-musuhnya. Jadi, mereka juga perlu bersiap menghadapi zaman baru. Di kota kering, di wilayah tempat tinggal keluarga Yil. Saat ini, semua anggota keluarga Yil sadar bahwa dalam beberapa hari,
mereka dapat diperintahkan untuk ikut berperang melawan keluarga Brown. Pada awalnya, hanya mereka yang berada di atas tahap keempat yang dapat membantu Minos. Tapi semua orang di keluarga ini khawatir dengan masa depan mereka. Bagaimanapun, hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka akan segera menjadi kenyataan, dan kematian mungkin merupakan masa depan yang paling mungkin bagi banyak dari mereka. Tapi bagaimanapun juga, mereka tiba di sini atas keputusan mereka sendiri dan bertindak sesuai dengan musiknya. Setidaknya mereka akan berusaha untuk tidak terbunuh pada periode ini. Dan untuk itu, kepala keluarga Yil dan rekan-rekannya yang berpangkat tinggi di keluarga ini telah membuat beberapa keputusan sejak kedatangan mereka di kota kering. Bagaimanapun, pada saat ini, beberapa tetua sedang berbicara di sebuah ruangan besar di salah satu bangunan yang telah dibeli keluarga ini. Bagaimana kabar bawahan kita? Apakah mereka sudah mempelajari teknik bertarung tingkat hitam? Tetua tertinggi dari keluarga itu bertanya sambil melihat ke arah lelaki tua lain di ruangan itu. Ya, seperti yang diperintahkan sebelumnya, kami sudah mendistribusikan teknik kelas hitam kepada bawahan terkuat. Jawab orang seperti itu, masih merasakan keanehan karena harus melakukan ini. Namun dia dan semua orang di sana memahami bahwa hal ini perlu. Bagaimanapun, pasukan Minos melakukan ini, dan banyak anggota keluarga sudah mengetahui bahwa mereka akan memiliki peluang untuk memasuki organisasi ini di masa depan. Jadi, mereka mengambil keputusan sulit ini untuk tidak kehilangan kesetiaan anggotanya yang mungkin bergabung dengan tentara lokal dan rasa hormat dari bawahan lain yang tidak mau bergabung. Dengan cara ini, setidaknya mereka bisa mendapatkan rasa terima kasih. Jadi, keluarga ini mengikuti rekomendasi Minos, belajar hidup sesuai adat istiadat setempat. Bagus, saya harap ini akan membantu mereka bertahan di masa-masa sulit ini. Sang patriark berkomentar sambil memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Kemudian kita akan mulai membagi bawahan ini menjadi kelompok-kelompok yang setidaknya telah mempelajari teknik menyerang dan bertahan. Mereka akan dikirim terlebih dahulu kalau kita harus segera ikut perang. Sedangkan sisanya, suruh mereka bekerja keras. Waktunya singkat, jadi sebaiknya mereka cepat beradaptasi dengan teknik baru mereka. Ya, Bapak Bangsa, ... Sementara sekutu dan bawahan Minos sedang bersiap, keluarga kerajaan baru saja menerima surat yang dikirim oleh mendiang pengawal kerajaan, yang menggambarkan sikap mencurigakan di Dataran Hitam setelah pembunuhan para pemimpin kelompok yang dikirim ke Dataran Hitam untuk bernegosiasi dengan Minos. Keluarga kerajaan segera mengetahuinya. Beberapa dari individu-individu di tahap kelima dan semua raja spiritual dalam kelompok itu memiliki lampu jiwa di markas besar keluarga kerajaan. Akibatnya, kematian mereka tidak luput dari perhatian, dan keluarga Brown segera memahami bahwa ada sesuatu yang salah di Dataran Hitam. Tapi hanya karena lampu jiwa telah mengindikasikan kematian orang-orang itu, hal itu tidak memberi mereka petunjuk apa yang menyebabkan kejadian tersebut. Mungkinkah itu kekuatan di kota kering? Mungkinkah itu keluarga kerajaan regional lainnya? Mungkin suatu organisasi di luar wilayah utara benua tengah. Mereka tidak yakin akan semua ini. Jelas sekali, hubungannya dengan Dataran Hitam tidaklah kecil karena tim seperti itu telah dimusnahkan saat berada di wilayah itu. Karena itu, dimungkinkan untuk mengaitkannya dengan organisasi di balik kota kering. Tapi ada banyak kemungkinan lain yang lebih masuk akal daripada ini sehingga akan aneh jika menganggap lokasi tersebut bertanggung jawab atas kejadian ini tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, setelah mereka memperoleh informasi tentang kematian 8 orang paling penting dalam kelompok itu, keluarga ini telah mengirimkan beberapa penyelidik untuk menganalisis situasi di sana. Pada saat yang sama, Raja Brown mengirim burung gagak membawa surat ke kota kering, menanyakan penguasa setempat tentang insiden tersebut. Meskipun Minos mungkin tidak ada hubungannya dengan hal itu, dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab karena hal itu terjadi di wilayahnya. Dan ini tidak bisa diterima. Tapi tentu saja, ada kemungkinan Minos sendiri dan pasukannya juga menyerah. Namun, tidak mungkin orang-orang di ibu kota kerajaan Brown mengetahui hal ini. Jadi, mereka tetap mengirimkan surat seperti itu kepada Minos. Namun ketika penyelidik, keluarga tersebut baru saja meninggalkan ibu kota untuk menyelidiki kejadian tersebut, surat yang dikirimkan sebelumnya oleh kelompok pemusnahan tersebut sampai di markas besar keluarga Brown. Aula kerajaan istana keluarga Brown. Di aula berbentuk elips, Raja Brown saat ini sedang duduk di singgasananya, dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya.
Pada saat yang sama, dia sepertinya kurang tidur malamnya, karena beberapa jenderal terpentingnya ada di sana bersamanya, membicarakan kemungkinan ancaman terhadap keluarga Brown. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di kota kering, tapi keluarga kerajaan ini sudah harus memulai persiapan mereka. Lagi pula, betapapun hebatnya seseorang, akan selalu ada musuh yang bisa melindungi dirinya sendiri. Beberapa musuh mungkin sama kuatnya dengan organisasi ini, seperti halnya dengan beberapa entitas regional yang besar. Namun parasit yang mencoba mengikis tubuh besar itu sedikit demi sedikit tidak jarang ditemukan. Oleh karena itu, bahkan organisasi dengan pengaruh yang lebih kecil pun harus dipertimbangkan dalam situasi seperti yang dihadapi keluarga ini. Dan kemudian, para jenderal pengawal kerajaan memberikan pendapat mereka, sementara raja dan anggota keluarga kerajaan lainnya mendengarkan. Kita harus mempertimbangkan bahwa ini mungkin pekerjaan keluarga kerajaan lainnya. Khususnya, keluarga Walker dan Charlene. Kedua keluarga kerajaan ini, satu dari kerajaan ombak dan satu lagi dari kerajaan akhir adalah satu-satunya di wilayah kita yang tidak menghadapi masalah akhir-akhir ini. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan bahwa ini mungkin adalah tindakan mereka. Omong kosong, House Walker akan segera kehilangan King Walker, ahli level 59 yang kuat. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak menghadapi masalah baru-baru ini? Dan bagaimana menyerang kita saat ini akan berdampak baik bagi mereka? Cek, mereka akan segera kehilangan Raja Walker, tapi mereka akan terus memiliki seseorang dengan level yang sama yang berjaga di keluarga itu. Mungkin itu sebabnya mereka berencana menyebabkan konflik keluarga kerajaan sehingga lebih banyak kekuatan puncak akan kehilangan ahli dan kekuatan mereka. Situasi regional akan seimbang. Itu masuk akal. Komentar orang lain. Namun kemudian suara seorang wanita tiba-tiba menutupi komentar tersebut. Mungkin itu disebabkan oleh keluarga kerajaan daerah. Tapi mungkin juga tidak. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh Scourges of the Devil atau bahkan beberapa organisasi kecil yang mencari kekacauan regional. Alangkah baiknya bagi beberapa parasit jika kekuatan besar di kawasan mulai saling berhadapan. Ya, keluarga-keluarga kecil inilah yang paling banyak membuat rencana dan berusaha menciptakan masalah yang lebih besar agar mereka bisa berkembang dengan melakukan pekerjaan kotor. Mereka pasti tidak bisa diremehkan. Itu masuk akal. Beberapa kekuatan akan kehilangan banyak hal, dan setiap keputusan bisa membawa beban yang sangat besar. Oleh karena itu, hanya sedikit organisasi puncak yang mau mempertaruhkan segalanya dengan melakukan tindakan berani karena akan memprovokasi perang regional. Menghancurkan organisasi besar relatif mudah dilakukan. Tapi untuk membangunnya, itu membutuhkan darah penciptanya, usaha dan pengorbanan ratusan ribu orang entah berapa abad. Dan setiap pemimpin regional dari organisasi-organisasi ini tahu betapa sulitnya mencapai posisi mereka saat ini. Oleh karena itu, akan sulit bagi salah satu dari mereka untuk mengambil keputusan berbahaya, yang berpotensi mengakhiri kerja ribuan tahun organisasinya. Namun bagi organisasi kecil yang sudah lama tidak berdiri dan sedang mencari kekuatan lebih besar, kekacauan bisa menjadi peluang besar mereka. Tentu saja, bahayanya tidak sedikit, namun potensi. Keuntungan yang mereka peroleh dengan mengambil risiko bisa jadi cukup sepadan. Jadi, beberapa individu dari negara-negara besar di kawasan tidak akan meremehkan keberanian organisasi-organisasi kecil. Setelah komentar terakhir itu, Jenderal Silva melangkah maju dan berkata, "Terlepas dari siapa yang harus disalahkan atas hal ini, saya yakin kita sebaiknya mempersiapkan diri. Siapapun itu, organisasi di balik penyerangan terhadap kelompok kita itu bermaksud melawan kita. Jadi, karena kita sudah terprovokasi, saya rasa mempersiapkan pasukan kita untuk berperang adalah hal terbaik yang harus dilakukan sekarang. Mengenai identitas pelakunya, kita akan tahu kapan kelompok investigasi mencapai dataran hitam." Jenderal Silva benar. Kita perlu merespons apapun yang terjadi, dan untuk melakukannya, pasukan kita perlu bersiap untuk berbaris. Ya, kita tidak bisa membiarkan penghinaan ini berlanjut. Ayo bawa kepala pelakunya ke sini. Beberapa komentar persetujuan terdengar di tempat itu ketika Raja memperhatikan dan mendengarkan semua itu, menyetujui sebagian besar dari apa yang dikatakan di sana. Namun ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba sekretarisnya menghampirinya sambil membawa gulungan kertas berwarna kekuningan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Rosa, ada apa?" Dia bertanya sambil memandangi sosok wanita dewasa yang memiliki lekuk tubuh menggerahkan, mampu dengan mudah merayu pria yang kekuatan mentalnya kurang.
Yang mulia, pesan ini dikirim oleh kelompok yang berada di dataran hitam. Pesan ini berasal dari 3 hari yang lalu. Dia berkata dengan suara rendah, namun beberapa orang di sekitar telah mendengar ini dan segera berhenti berbicara. Oh, dia mengeluarkan suara terkejut sebelum akhirnya mengambil barang yang dibawa sekretarisnya itu. Setelah itu, dia mulai membaca isi pesan itu sementara perlahan keheningan menyelimuti aula itu. Dan tidak butuh waktu lama sebelum reaksi Raja Brown mulai berubah. Awalnya, ekspresi wajahnya masih jelek, mengingat kehilangan luar biasa yang baru saja dialami keluarganya. Namun setelah menerima pesan itu, raut wajah Raja sedikit membaik karena dia bisa mengetahui penyebab sebenarnya dari kematian tersebut dengan surat ini. Namun saat dia melanjutkan membaca itu, ekspresinya kembali memburuk, dan amarahnya menjadi lebih transparan. Saya tidak percaya, bajingan itu. Dia mendengus marah ketika dia selesai membaca pesan itu, meremas kertas itu dan melemparkannya ke tanah. Yang mulia, apa masalahnya? Apakah di situ disebutkan siapa yang menyerang kita? Tetua tertinggi akhirnya menanyakan hal itu sambil memandang keponakannya ke samping, penasaran. Thomas lalu menghela nafas panjang lalu berkata dengan lantang. Di sini tidak disebutkan siapa pelakunya. Tapi dari isi pesan itu, aku tahu kalau bocah nakal Minos Stuart ada hubungannya dengan kejadian ini. Tidak, bukan hanya dia punya hubungan keluarga, tapi bocah itu mungkin seorang pemberontak, apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang sekecil itu berani melakukan ini? Itu tidak mungkin. Siapa yang memberinya kepercayaan diri seperti itu? Dan untuk berpikir bahwa ayahnya adalah salah satu dari kita. Sungguh memalukan. Banyak orang mulai mengutarakan pendapatnya tepat setelah Raja Brown mengucapkan kata-kata tersebut, menuduh Minos sebagai pemberontak. Tetapi sementara banyak orang sudah memikirkan betapa beraninya putra mendiang Jenderal Albert, tetua tertinggi agak terkejut dengan hal ini. Dia benar-benar tidak menyangka Minos akan memiliki peran penting di wilayah ini dalam jangka pendek. Bagaimanapun, dataran hitam tidak semenarik wilayah lain di kerajaan itu. Dan ibu pemuda itu tidak bisa seenaknya ikut campur di wilayah tersebut. Namun setelah mendengar dari keponakannya bahwa orang tersebut memiliki niat buruk mengenai keutuhan kerajaan, sosok tua ini mau tidak mau mengambil langkah mundur karena terkejut. Dia kemudian bertanya, Yang mulia, apa sebenarnya yang ada dalam pesan itu? Saya tidak percaya dataran hitam layak untuk berperang melawan kita karena pemuda ini melakukan hal ini, kecuali... Dia kemudian menghentikan pidatonya dan menatap keponakannya dengan cemas. Raja kemudian berkata dengan lantang agar semua yang ada di sana dapat mendengarnya. Pesan yang baru saja saya baca mengatakan bahwa pemerintah kota kering sebisa mungkin menunda negosiasi. Penguasa tidak menunjukkan minat untuk bertekuk lutut dan menerima kondisi kerajaan. Di akhir pesannya, Eden menulis bahwa pada hari itu, dia akan mengeluarkan ultimatum kepada pasukan kota kering. Dia selesai berbicara dengan ekspresi marah di wajahnya, merasa bahwa anak buahnya mungkin telah dibunuh karena ini. Mendengar hal tersebut, beberapa dari orang tersebut segera mulai berbicara lagi. Ada yang mengutuk nenek moyang Minos, sementara yang lain sudah membuat teori tentang motif pemuda ini. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Kami memberinya tanah, tapi tetap saja, bajingan itu mengkhianati kami begitu dia mendapat kesempatan pertama. Sialan nenek moyangnya. Yang mulia, saya mohon Anda menghapus nama ayah bajingan itu dari aula kehormatan kami, atau saya khawatir nama keluarga akan rusak. Kita harus segera berbaris ke kota kering dan membawa bocah nakal itu untuk dieksekusi di depan umum. Ya, kita harus membunuh para pengkhianat. Tapi aku tidak percaya keberanian orang ini. Bagaimana dia berani bertindak melawan kita? Apakah dia mengira kita tidak akan membunuhnya hanya karena pelacur ibunya itu? Cek, itu merendahkan. Bahkan seekor cacing yang sampai saat ini tidak berguna pun memperlakukan kita seperti ini. Yang mulia, kita harus menangani ini secepatnya, atau citra keluarga akan dibuang ke dalam lumpur. Jadi, teman kita pergi untuk memberikan kesempatan terakhir pada orang udik itu dan akhirnya mati karenanya. Sialan kamu, fanatik kota kering. Mereka benar-benar orang gila. Mereka tidak mengikuti aturan apapun, Yang mulia. Siapa yang waras yang membunuh para pembawa pesan? Hanya orang-orang fanatik yang gila. Di sisi lain, orang-orang yang lebih berpengalaman sudah mulai menganggap kejadian ini sangat aneh. Kenapa dia melakukan itu hanya untuk dataran hitam? Dalam analisis kami, meskipun tempat itu digunakan secara maksimal,
mungkin tidak bisa dibandingkan dengan wilayah seperti Lembah Merah. Itu tidak cukup bagi mereka untuk memberontak. Nilainya jauh lebih kecil dibandingkan biaya perang kemerdekaan. Dan kemudian tetua tertinggi memberikan komentarnya. Yang mulia, saya khawatir informasi kami tentang dataran hitam tidak benar, atau semua ini tidak akan terjadi. Oh, penatua tertinggi benar. Nilai dataran hitam harus jauh lebih tinggi dari yang kita kira agar reaksi musuh masuk akal. Tetua tingkat tinggi lainnya mengatakan ini sambil berdiri di satu sisi tempat itu. Ya, saya khawatir kekuatan di belakang kota kering telah menyadap informasi yang kami terima sebelumnya. Semua yang kami ketahui mungkin salah. Jadi, tetua tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, sementara wajah lamanya gelap gulita seperti malam. Pak, Thomas Brown kemudian membanting tangannya dengan keras ke lengan singgasana kerajaannya saat dia merasakan urat di dahinya bergetar karena kebencian. Minos Stuart, bocah nakal, kamu main-main dengan orang yang salah. Dia kemudian mulai berbicara tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pada akhirnya, Silva benar. Tempat sialan itu adalah ancaman bagi kerajaan. Dan itu bahkan telah merenggut 5 orang ahli. Kita, Rosa, ucapnya sambil melihat ke arah sekretarisnya yang masih berdiri di sana di sampingnya. Kirim laporan ke semua bawahan, pengikut, dan sekutu di negara kita. Mulai sekarang, dataran hitam memberontak melawan kerajaan, dan siapapun yang membantu mereka akan dianggap musuh keluargaku. Ya, yang mulia, Raja kemudian melihat ke arah salah satu jenderalnya dan melanjutkan. Saya ingin Anda memisahkan kelompok dan pergi ke kota kering. Katakan pada bocah terkutuk itu bahwa aku akan memberinya kesempatan untuk menyerah. Biarkan dia datang dan membayar kejahatannya di ibu kota, dan mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai dengan kematiannya. Kalau tidak, kita akan memusnahkan setiap orang di tempat itu. Ya, yang mulia, Thomas kemudian melihat ke arah Jenderal Silva dan berkata, komunikasikan kepada anggota keluarga Anda tentang hal ini dan minta mereka datang ke sini. Mari kita selesaikan tempat terkutuk itu. Baik, yang mulia. Dan kemudian, masing-masing dari ketiga orang itu mulai meninggalkan aula kerajaan itu, bergegas untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Setiap tindakan penting dari sebuah organisasi besar bisa memakan waktu berhari-hari untuk keluar dari rencana dan menjadi nyata. Oleh karena itu, mereka perlu bergegas agar kehormatan keluarga kerajaan bisa dibersihkan secepatnya. Pada awalnya, mereka tidak mau berkomunikasi dengan keluarga daerah lain mengenai hal ini karena untuk saat ini, hal ini hanya merupakan masalah lokal. Keluarga Brown telah ditipu selama berminggu-minggu oleh Minos. Jadi, mereka tidak bisa menahan penghinaan terhadap lawan mereka untuk sementara waktu lebih lama. Akan lebih baik jika mereka menyelesaikan semuanya sebelum kekuatan puncak lainnya di wilayah ini mengetahuinya. Jika tidak, mereka harus menanggung malu karena dimanipulasi oleh pria berusia 20 tahun. Namun jika hal ini tidak segera diselesaikan, mereka tidak punya pilihan selain mempermalukan diri mereka sendiri dengan memberitahukan keluarga kerajaan lainnya. Setelah itu, yang tersisa hanyalah menggunakan statuta kontra-revolusi. Bagaimanapun, sementara mereka bertiga pergi untuk menyelesaikan masalah yang lebih mendesak ini, orang-orang lain di tempat itu terus membicarakan tentang apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Pemberontak sialan itu mungkin tidak akan punya nyali untuk menyerah, jadi, apa yang akan kita lakukan jika dia menolak tawaran murah hati ini, yang mulia? Salah satu tetua di sana menanyakan hal itu. Kami akan mengerahkan pasukan kami dan menghancurkan kota itu sepenuhnya. Bocah itu mungkin menganggap pertahanannya luar biasa, tapi itu tidak akan menghentikan kita untuk memenggal kepalanya. Kalau begitu persiapkan pasukan kita. Siapkan segalanya agar kita bisa berbaris ke dataran hitam paling lama dalam sebulan. Jika pada saat itu putra Albert yang tidak tahu berterima kasih itu tidak menyerah, kita akan mulai dengan invasi ke wilayah itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raja melihat dan mendengar bawahannya mengucapkan selamat atas keputusan tersebut. Banyak dari mereka yang dengan senang hati berangkat berperang. Bagaimanapun juga, perang adalah saat-saat yang penuh peluang. Dan jika negara tersebut berani menggoda kemerdekaan, maka seharusnya ada beberapa hal menarik yang terjadi di sana. Akibatnya, jika mereka bergerak menuju kota kering, maka akan ada banyak sumber daya yang dapat digunakan oleh mereka yang akan membunuh musuh paling kuat di tempat itu. Dalam peperangan,
tentara biasa memiliki kesempatan untuk menjara apapun yang ditinggalkan musuh dan mempertahankan kepemilikan atas barang-barang tersebut. Jadi, ini adalah kesempatan bagi banyak bawahan untuk bangkit secara finansial. Karena itu, banyak orang di sana yang sangat senang bertarung melawan Dataran Hitam. Beberapa dari mereka bahkan berharap Minos adalah seseorang yang tidak akan menyerahkan diri karena jika dia melakukannya, keluarga kerajaan mungkin akan mengambil semua yang ada di wilayah itu. Namun hal ini tidak akan terlalu bermanfaat bagi mereka. Dan mengetahui kemungkinan membunuh musuh dan memperoleh sumber daya, banyak orang mulai ngiler membayangkan masa depan mereka. Mengingat hal ini, tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang itu mulai bubar, bergegas menuju pos mereka. Setelah sekian lama damai, tibalah saatnya konflik besar terjadi di kerajaan 3 hari kemudian. Menyusul deklarasi Raja Brown mengenai Dataran Hitam sebagai wilayah pemberontakan melawan kerajaan, tidak lama kemudian semua keluarga dan organisasi terkemuka di negara bagian ini diberitahu. Terdapat 20 keluarga bangsawan di kerajaan Brown dan beberapa organisasi kecil, namun memiliki kekuatan finansial dan militer yang cukup untuk memiliki relevansi dengan House Brown. Namun, tidak semua organisasi tersebut telah diberitahu mengenai hal ini. Bagaimanapun, keluarga kerajaan telah diberitahu tentang hilangnya anggota House Hill beberapa hari yang lalu. Mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan orang-orang tersebut karena tentara Minos telah menyangkal keberadaan orang-orang tersebut di kota mereka. Tapi bahkan tanpa yakin tentang hal ini, mereka jelas curiga terhadap Dataran Hitam, terlebih lagi setelah kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, keluarga Hill belum diberitahu mengenai hal ini. Tapi itu tidak akan ada bedanya. Apakah mereka berada di kota kering atau di tempat lain, House Brown tidak lagi bergantung pada bantuan keluarga bangsawan ini. Jadi, dengan pengecualian ini, semua kekuatan lokal lainnya telah mengetahui keberanian penguasa Dataran Hitam. Seorang pemuda yang meludahi piring memberinya makan dan menikam atasannya dari belakang. Dengan keberanian seperti itu, banyak yang diam-diam membenci Minos, mengharapkan kematiannya dan kehancuran kota kering. Perang bisa menjadi peluang, dan banyak orang seperti bawahan keluarga kerajaan menyukai saat-saat seperti ini. Namun sebagian besar petani memilih untuk tidak terlibat dalam konflik yang meluas di mana kemungkinan kematian sangat tinggi. Di masa perang, seseorang harus berhati-hati terhadap musuh dan sekutu pesaing. Terkadang, sulit bagi sebagian orang untuk menyingkirkan pesaing dalam situasi normal karena adanya bahaya tertangkap atau disalahkan karenanya. Dan tentu saja karena kurangnya kesempatan. Namun dalam perang, sangat umum terjadi pembunuhan sehingga peluang seseorang untuk menyelidiki setiap korban secara menyeluruh menjadi kecil. Dan dengan itu, medan perang bisa menjadi tempat terbaik untuk menyelesaikan persaingan lama, kebencian, dan pembalasan. Selain itu, masih banyak alasan lain yang membuat kebanyakan orang, yang lebih memilih untuk berkembang secara damai, takut akan terjadinya perang. Karena semua ini, banyak yang sudah membenci Minos, orang gila Haus Darah yang, selain membahayakan dirinya sendiri, juga telah menyeret mereka ke dalam kekacauan ini. Di Lembah Merah, akhirnya, kita akan membalas kekalahan kita. Salah satu tetua berpangkat tinggi dari keluarga berdaulat di daerah ini berteriak sambil menyeringai lebar. Pada saat yang sama, di aula setengah kosong tempat dia dan beberapa orang berpengaruh dari keluarga Silva berada, banyak suara kebahagiaan keluar dari tenggorokan orang-orang ini. Setelah berbulan-bulan menderita kerugian terus-menerus, keluarga bangsawan ini mendapat kabar baik, jaminan bahwa masalah mereka akan segera teratasi. Akibatnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk melampiaskan seluruh kebencian mereka pada penduduk kota kering, individu-individu terkutuk yang telah menantang mereka. Semuanya, bersiaplah untuk kita berbaris ke kota kering. Dan kemudian Patriark Otis mulai berbicara. Segera setelah Yang Mulia memberi perintah, kami akan bergabung dengan kelompok yang akan menyerang tempat terkutuk itu. Akhirnya, kita akhirnya bisa membalaskan dendam rekan kita. Haleluya, matilah musuh. Hehehe, sekarang Sang Patriark telah mencapai level 58 dan Yang Mulia ada di pihak kita tidak akan bisa dihentikan. Seseorang berkata dengan nada bangga, merasa lebih baik dan lebih percaya diri setelah semua kekalahannya. Mendengar ini, Sang Patriark tertawa puas dan berkomentar, yakinlah, jika waktunya tiba, saya akan meminta Yang Mulia untuk menangani sendiri bocah Minos Stuart itu. Aku sendiri yang akan memenggal kepala bajingan itu.
Dan percakapan berlanjut. Di wilayah lain kerajaan coklat. Di bagian negara bagian ini di mana beberapa keluarga berukuran sedang dan banyak keluarga berukuran rendah bermarkas, sebuah pertemuan serupa dengan yang terjadi di markas besar keluarga Silva juga diadakan, terjadi di sini. Faktanya, situasi seperti ini terjadi di seluruh kerajaan segera setelah masing-masing organisasi mendapatkan pemberitahuan yang dikirim oleh keluarga Brown. Setiap orang harus melakukan persiapan untuk membantu kerajaan jika perlu dan berdebat tentang penguasa dataran hitam ini. Lagi pula, seluruh masalah pemberontakan Minos melawan negara ini merupakan hal yang tidak terduga bagi sebagian besar dari mereka. Sebagian besar keluarga bangsawan setempat adalah organisasi kecil dengan jumlah anggota yang sama dengan tentara dataran hitam, dengan rata-rata kekuatan yang jauh lebih rendah. Oleh karena itu, bagi organisasi-organisasi yang hanya mengurusi wilayahnya dan berusaha untuk tidak menghalangi keluarga-keluarga yang lebih terkemuka, mereka tidak dapat memperoleh informasi tentang perubahan di wilayah Minos tersebut. Mereka bahkan memperhatikan isu-isu penting dan peluang di dekat mereka. Tetap saja, dataran hitam adalah tempat dengan kemiskinan selama ratusan ribu tahun. Akibatnya, tidak satu pun dari kekuatan kecil ini yang menyadari perubahan di dataran hitam. Karena itu, mereka terkejut dengan pemberontakan ini. Sedangkan untuk keluarga menengah, beberapa di antaranya memiliki informasi lebih lanjut. Beberapa dari mereka mengetahui tentang hilangnya keluarga Silva dan meningkatnya ketegangan di kerajaan. Namun bahkan mereka tidak tahu bahwa penyebab semua ini adalah pemerintah di balik kota kering yang sederhana. Jadi, para anggota terpenting dari organisasi-organisasi ini mempunyai banyak hal untuk dibicarakan, seperti dalam kasus pertemuan yang sedang berlangsung saat ini di sebuah kota besar di wilayah tengah kerajaan. Sepertinya putra mendiang Jenderal Albert benar-benar gila. Seseorang berkata di tengah ruangan yang penuh dengan raja spiritual. Sialan kau, Minos Stuart. Memaksa kita bertarung karena alasan apa? Demi dataran hitam, dia orang gila. Mungkin ada maksud lain di balik semua ini, Bob. Jangan terlalu terburu-buru. Cek, pokoknya, haus darah bocah itu akan memaksa kita bertarung saat kita melakukannya dengan baik. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi mulai sekarang, seseorang berkata sambil merasakan kehilangan yang sangat dalam di dalam dirinya. House Austin berkembang setiap tahunnya. Para pemimpin organisasi ini sudah bersiap untuk melewati keluarga Yale, saingan mereka, dalam beberapa dekade mendatang. Namun ketika segalanya berjalan baik bagi mereka, berita seperti itu telah sampai ke markas besar keluarga ini. Itu memalukan bagi mereka. Mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi di dataran hitam agar seseorang bersedia berjuang demi tempat itu. Tapi bagaimanapun juga, mereka melakukannya dengan sangat baik hanya dengan bisnis mereka. Namun sekarang, dengan adanya perang yang bisa terjadi kapan saja di kerajaan tersebut, pembangunan damai mereka telah terpuruk ke dalam lumpur. Ya, mereka mungkin memiliki peluang untuk bertarung melawan dataran hitam. Tapi ini pertaruhan. Mereka tidak mau melepaskan burung yang sudah ada di tangan mereka hanya untuk mengambil risiko dengan burung lain yang sedang terbang. Siapa tahu, mungkin para insan terkutuk itu akan mengambil kesempatan ini untuk menembak jatuh mereka. Itu akan sangat buruk. Karena itu, masing-masing dari 15 raja spiritual di keluarga itu sudah membenci Minos dengan segenap tubuh mereka. Tenanglah kawan, mungkin bocah Stuart itu akan menyerah saat merasakan tekanan tangan yang mulia. Jadi, jangan terburu-buru, kita masih bisa lolos tanpa cedera. Seorang lelaki tua berambut putih berkomentar ketika mengingat informasi ini. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Minos, tapi ingin melawan seluruh kerajaan adalah hal yang gila. Karena itu, orang ini berpikir bahwa mungkin penguasa muda dataran hitam itu akan gemetar ketika dia memahami kesalahan yang telah dia buat. Mungkin, ya, hanya sedikit orang idiot yang memaksakan keinginan seperti itu dalam sejarah kita. Mari kita berharap begitu, atau kita mungkin kehilangan kesempatan untuk terus mengembangkan diri kita dalam diam. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa anggota keluarga Yale menghilang. Saya ingin tahu apakah mereka melarikan diri dari perang. Haha, aku tidak meragukannya. Saya mendengar bahwa mereka membuat kesalahan besar dengan memprovokasi Silvas. Jadi, wajar jika mereka bersembunyi di suatu tempat. Atau mungkin mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Jangan remehkan gils sialan itu. Mereka seringkali idiot, tapi mereka tidak akan terus ada selama berabad-abad jika mereka tidak memiliki kompetensi minimal.
Tetua tertinggi benar, semuanya. Mari kita berhati-hati dengan tindakan mereka karena mereka mungkin berada di dataran hitam menunggu kesempatan besar mereka. Kata Patriark Austin ketika mengomentari kemungkinan ini. Dia tidak tahu persis bagaimana keluarga Yil memprovokasi kecurigaan keluarga Silva atau keluarga Brown terhadap keberadaan rumah bangsawan di dataran hitam. Itu karena keluarga Silva hanya membicarakan kejadian di dataran hitam itu dengan beberapa organisasi. Dan alasan lainnya adalah raja hanya memberitahu pengikutnya tentang pemberontakan dataran hitam atas kerajaan dan bukan kecurigaannya terhadap keluarga Yil. Tetapi bahkan tanpa informasi ini, Patriark ini tidak bisa tidak khawatir tentang saingannya yang ada di tempat itu.